Selamat pagi Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai pada saat ini. Kita bersyukur di masa-masa pandemi ini, masa-masa yang cukup sulit untuk kita lalui ya hari demi hari. Tapi kita boleh merasakan pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan selalu ada buat kita. Kita bersyukur juga pagi hari ini kembali kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan yang kita amini. Firman Tuhan itu adalah penuntun untuk jalan kehidupan kita, untuk boleh menguatkan kita dalam kita menjalani hidup kita. Mari sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, kami puji dan syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu, pertolongan-Mu selalu nyata bagi kehidupan kami. Masa-masa pandemi, masa-masa yang sulit ini, kami boleh tetap terus merasakan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan yang begitu ajaib. Kami boleh terus dikuatkan, dihiburkan, dan diteguhkan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga kalau pada pagi hari ini kami akan kembali bersama-sama merenungkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk kami mengerti apa maksud kebenaran firman-Mu. Tolong untuk hamba-Mu ini di dalam segala keterbatasannya untuk boleh menyampaikan firman-Mu. Dan kami mohon Tuhan juga yang memampukan kami semua dalam kami melakukan dengan pimpinan Roh-Mu untuk kehidupan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami panjatkan doa ini. Amin. Ya Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, ketika seseorang mengambil keputusan di tengah-tengah konflik yang dia alami, tentu besar harapan orang tersebut supaya ketika keputusan diambil maka kondisinya akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Dia berharap tentu keadaannya akan jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya. Nah, tapi terkadang itu semua tidak sesuai dengan kenyataan. Ada satu kisah di mana seorang anak memutuskan untuk dia minggat atau angkat kaki keluar dari rumah, meninggalkan keluarganya, ayahnya, saudaranya, karena dia berpikir ketika dia memutuskan untuk keluar dari rumah, di luar sana dia akan mendapatkan kesenangan, kenyamanan, kedamaiannya jauh lebih baik. Dia berharap demikian. Nah, dia berpikir itu adalah cara yang tepat. Itu sudah keputusan yang paling benar. Tapi kenyataannya dia justru bertemu dengan orang-orang yang salah, dia terjumus di dalam pergaulan yang buruk, dia ada di komunitas yang salah, bahkan dia justru mendapat masalah demi masalah yang terus memperparah kehidupannya, bahkan kehidupannya menjadi hancur. Kisah si bungsu anak yang hilang, itu kita masih ingat ya. Beberapa kisah lain di dalam Alkitab juga ada, dan satu kisah seorang yang hebat, seorang yang bernama Daud. Kehidupannya penuh dengan dinamika, seperti gelombang itu ada naik turunnya begitu ya. Dan kita pagi hari ini akan bersama-sama untuk melihat dan belajar dari kehidupan Daud yang diambil dari kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-27 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca bersama-sama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari aku lagi di seluruh daerah Israel, dan aku akan terluput dari tangannya. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana
ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akhis bin Mauch, raja kota Gad. Daud dan semua orangnya menetap pada Akhis di Gad, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam, perempuan Yizrael, dan Abigail, bekas istri Nabal, perempuan Karmel. Nah, sampai di sana bagian firman Tuhan yang kita baca ini mengisahkan tentang salah satu dari perjalanan hidup Daud. Nah, kalau dilihat dari apa yang kita baca, bisa dapatkan di sana satu penjelasan bahwa kondisi Daud pada saat itu dia sedang dalam keadaan yang labil emosinya ya. Secara kerohanian juga kerohaniannya sedang menurun. Bahkan bisa dikatakan Daud sedang ada dalam titik yang terendah. Di mana pada saat itu Daud merasa tertolak. Tertolak oleh siapa? Oleh Saul, raja Israel yang berkuasa pada saat itu, yang sebenarnya Daud begitu menghormati Saul, raja Israel itu. Dia sangat mengagumi dan Daud selalu setia kepada rajanya. Tetapi pada saat itu Daud justru merasa Saul menolak dia. Dalam beberapa kali pertemuan dengan Saul, Daud merasa Saul membencinya, tidak menghendaki kehadirannya. Tidak hanya itu, pada saat itu juga ada beberapa teman Daud yang ternyata berkhianat kepadanya. Mereka meninggalkan dia, walaupun memang diceritakan dari ayat yang kita baca tadi, masih ada juga segelintir sebagian orang yang masih mau setia untuk mengikut Daud. Nah, Daud merasa Saul itu begitu membencinya dan ingin memang mau mencabut nyawanya, ingin membunuhnya, sehingga Daud terpaksa dia harus hidup dalam pelarian, pengembaraan di padang. Dia harus ke sana kemari bersembunyi dari kejaran Saul dan pasukannya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, keadaannya menjadi lebih parah lagi ketika Daud merasa Allahnya juga pun menolaknya. Kalau kita baca di bagian Mazmur yang lain, pasal 10 ayat 1, kemudian ada juga di pasal 13 ayat 2 dan 3. Di sana dikisahkan curahan hati Daud, bagaimana dia merasa Tuhan itu begitu jauh. Allahnya begitu jauh daripada hadapannya, seolah-olah Allah bersembunyi, tidak menampakkan wajahnya. Ketika dia dalam kesulitan, dalam tekanan, Daud berharap Allah ada peduli dengan dia, datang untuk menolong, membebaskan dia dari persoalan yang dia hadapi. Tetapi dia merasakan Allah meninggalkan dia. Bahkan di bagian Mazmur 22 ayat 2, kita bisa baca ya, di bagian Mazmur ini, Mazmur 22 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Bahkan di sini Daud mengklaim di dalam rasa penolakannya, dia merasa Allah menolaknya, dia mengklaim bahwa Allah itu begitu jauh dan tidak mendengarkan seruannya, tidak menolong dia, tidak sudi untuk menolongnya. Ini ungkapan perasaan Daud yang begitu dalam, penuh dengan kedukacitaan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan tekanan. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daud merasakan jiwanya begitu tertekan, kondisinya betul-betul drop, ya. Bisa dikatakan di sini keadaan seperti ini mengaburkan sudut pandangnya atau cara pandangnya akan Allah, akan kehendak Tuhan, sehingga berdampak dalam kehidupan Daud, di mana Daud merasa dia mengasihani dirinya sendiri. Ketika itu Daud merasa dirinya itu sudah cukup baik. Ada dalam pengejaran Saul, sebenarnya Daud bisa membunuh Saul.
lebih dari sekali ada kesempatan untuk itu. Tetapi Daud tidak melakukannya. Daud tetap memilih untuk menghormati Raja Israel itu. Dia tetap memilih untuk setia kepada Saul rajanya. Daud berpikir dia sudah cukup baik hati dia untuk tidak membunuh Saul, musuh utamanya yang justru mengejar-ngejar dia dan ingin membunuhnya. Dan selain itu Daud juga merasa bahwa dia sudah cukup bersetia di hadapan Allah, di hadapan Tuhan untuk mau melakukan kehendak Allah. Dia merasa dia masih menghormati Tuhan, masih tetap untuk setia, percaya, beriman kepada Tuhan. Tetapi apa yang dia dapatkan, dia merasa keadaannya kok tidak berubah. Keadaannya tetap aja buruk, bahkan tambah buruk. Dia malah mengalami tekanan. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, pada akhirnya dalam kondisi seperti ini, Daud memutuskan untuk menyelesaikan permasalahannya dengan tangannya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Apa yang Daud lakukan, Daud tidak lagi bertanya kepada Allah. Dia tidak lagi berseru kepada Tuhan. Daud justru memutuskan untuk meninggalkan tanah Israel. Dia pergi ke daerah kekuasaan musuh, yaitu Filistin. Justru dia bergabung di sana, dia mencari perlindungan pada pihak musuh. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tentu ini satu keputusan yang bisa dikatakan keliru. Ini satu keputusan yang salah, bahkan keputusan yang bodoh. Dia meninggalkan bangsanya, dia meninggalkan tanahnya, dia mencari jalan keluar sendiri, dia pergi mencari pertolongan kepada manusia, kepada pihak musuh bangsanya. Dia tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan. Memang dalam cerita di ayat-ayat selanjutnya diceritakan awalnya Daud mendapat penerimaan dari pihak musuh. Orang Filistin menerima kehadiran Daud dan beberapa pasukan yang masih setia kepadanya untuk bergabung dan memberi perlindungan kepada Daud. Tetapi lama-kelamaan Daud justru malah keadaannya tambah parah. Dia justru terjebak dalam permasalahan yang lebih dalam lagi, bahkan akibatnya fatal, akibatnya buruk. Karena tidak hanya Daud, tapi juga keluarganya, para pengikutnya dan keluarga para pengikutnya juga mengalami hal yang jauh lebih buruk ketimbang di waktu sebelumnya ketika mereka belum bergabung dengan pihak musuh ini. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, Daud mengalami satu kehilangan perspektif atau cara pandang atau sudut pandang akan kehendak Allah dalam kehidupannya. Di sini kita bisa melihat sekaligus kita bisa belajar tentunya ya. Satu pelajaran yang indah kita bisa ambil, mengingatkan kita sebagai orang Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita untuk berhati-hati di dalam mengambil keputusan, lebih-lebih di saat-saat kita sedang mengalami konflik, saat kita sedang mengalami persoalan berat, tekanan hidup yang begitu menyulitkan. Kita diingatkan, kita jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar kendali Allah. Kita berhati-hati untuk kita boleh tetap ada di dalam rencana Allah yang selalu baik bagi kita umatnya. Di sini juga memberikan satu pesan kepada kita, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, untuk kita mari terus berusaha, mau berpikir jauh lebih panjang lagi dalam hal ini. Kita juga terus mengingat bahwa Allah itu akan selalu bersama dengan kita. Di tengah kita mengalami persoalan hidup seberat apapun, ya namanya kehidupan memang akan
ada saat-saat di mana kita merasa begitu membingungkan, merasa begitu menyulitkan, seolah-olah ada awan gelap, ada badai kehidupan yang menghadang di depan kita. Tetapi mari kita belajar untuk mengingat, bisa jadi dalam beberapa di antara ini adalah izin Tuhan untuk justru baik buat kita menguji kemurnian iman kita, supaya kita bisa jauh lebih dalam di dalam mengenal Tuhan. Iman kita boleh lebih teguh, lebih-lebih di tengah dunia yang penuh dengan dosa ini. Masa-masa pandemi ini ada banyak faktor, ada banyak hal yang bisa memungkinkan untuk mendorong setiap orang, tidak terkecuali kita anak-anak Tuhan, untuk kita melakukan perbuatan dosa, hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ketika kita dalam keadaan terdesak, ini satu titik rawan. Kalau kita tidak berhati-hati, mudah saja kita terjerumus di dalam perbuatan dosa yang mendukakan hati Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong supaya sambil kita berhati-hati, sambil kita berteguh iman, kita terus mengingat akan semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita alami, sudah kita rasakan, sehingga itu membantu untuk kita tidak berburuk sangka kepada Tuhan. Kita belajar dari pengalaman Daud. Mari kita mau terus ingat bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan itu begitu banyak sudah kita lewati. Kita boleh sampai di titik ini kalau bukan Tuhan yang menolong kita. Luar biasa, kita boleh terus mengingat kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan yang terus nyata dan berlaku dalam kehidupan kita. Seperti halnya Daud, sebenarnya sudah cukup jelas janji Tuhan kepada Daud. Kalau dilihat di pasal-pasal sebelumnya, pasal yang ke-16, Tuhan sudah mengatakan bahwa Daud akan menjadi Raja Israel untuk menggantikan Saul. Itu adalah janji Tuhan, tetapi Daud terlalu asik dengan kegelisahannya, dia rasa takutnya itu begitu mendominasi. Rasa penolakannya baik dari Saul maupun dari beberapa temannya yang meninggalkan dia, bahkan dia merasa tertolak oleh Tuhan, itu begitu besar menguasai pikiran, hatinya, dan seluruh kehidupannya, sehingga dia salah di dalam cara pandangnya akan Allah, akan kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong melalui kehidupan Daud ini untuk kita tetap belajar di masa-masa konflik, masa-masa sulit, kita untuk tetap berjaga-jaga, berhati-hati, untuk selalu bertanya kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, sambil kita terus mengingat ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah masa sulit, ketika kita merasa kita tidak berdaya, kita begitu lemah, justru kita dapat merasakan bahwa kuasa Tuhan bekerja begitu sempurna. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya ke-9, kuasa Tuhan begitu sempurna di dalam kelemahan kita. Di sini kita bisa punya kesempatan untuk jauh lebih mengenal Allah kita lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk kita boleh tetap bersetia di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami belajar dari Daud, tolong kami supaya kami boleh tetap punya cara pandang yang benar akan Engkau, akan kehendak-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Bawa kami, tuntun kami untuk boleh kami tetap bersetia kepada-Mu, untuk kami tetap mengandalkan-Mu, untuk kami boleh selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Begitu banyak janji-janji Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong di masa-masa pandemi sulit ini. Apapun yang kami alami, Engkaulah satu-satunya yang boleh kami percaya sebagai Tuhan yang menolong kami, yang menguatkan, menghibur kami, yang patut kami andalkan. Dan biarlah kami boleh tetap beriman teguh apapun yang terjadi di dalam iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.